kabar Anda semua? Kembali berjumpa dengan saya Haris bin Arif dan Bung Rocky ini hari Jumat ya, menjelang akhir pekan. Biasanya kita ngobrol yang santai-santai, tapi dunia politik Indonesia ini kelihatannya memang nggak pernah santai, selalu serius ini. Terutama kemarin ya, berkaitan dengan aksi dibantingnya mahasiswa di Tangerang ya, Bung Rocky. Itu polisi sudah secara resmi minta maaf dan katanya sersan, kalau nggak salah. Sersan itu apa sih kalau di polisi, bribka atau apa gitu, sedang diproses oleh POM-nya Polri. Iya, itu kemarin kita udah bahas itu, lalu WA saya dibanjiri oleh banyak komentar dan semua menganggap saya kok tumben wajahnya keras gitu waktu bahas itu. Saya bilang ya harus itu, dan kita nggak bisa mengandaikan itu sekedar salah prosedur atau reaksi tiba-tiba. Kan tetap polisi itu harus brief bahwa pendemo itu mahasiswa tuh. Itu artinya tidak mungkin ada kerusuhan tuh. Bahkan buruh tertib sekarang tuh. Karena ini dua pihak, negara itu mewakilkan dirinya pada polisi di depan, dan polisi bisa frustrasi. Karena menganggap bahwa tiap hari mesti berhadapan dengan demonstran, kan mesti diberitahu memang nggak akan ada frustrasi kalau ada dialog gitu. Kan panggil aja kan tokoh mahasiswa jadi dialog di situ, tuh ngapain dibanting-banting di situ kan? Itu artinya ada peradaban yang belum beres di dalam pendidikan kepolisian. Nggak boleh sekalipun polisi itu adalah sipil yang dipersenjatai, itu dia bukan aparat tentara. Jadi dia adalah setara warga negara dengan si mahasiswa. Kebetulan di jalan berhadapan-hadapan. Siapa yang benar? Dua-duanya benar. Mahasiswa berhak untuk protes, polisi berhak untuk mengendalikan kekerasan. Jadi bukan dia bikin kekerasan, ini polisi bikin kekerasan. Polisi mengendalikan supaya tidak terjadi kekerasan, bukan polisi yang diizinkan untuk menggunakan alat-alat kekerasan, yang juga adalah peralatan sipil yang dipinjamkan pada satu kelompok yang disebut polisi itu. Lain kalau militer itu ditrain untuk bersiap siaga terus-menerus, ada musuhnya tuh. Kan polisi nggak ada musuh itu. Jadi filosofi itu yang mestinya masuk di dalam pendidikan kepolisian tuh. Saya mau terangkan itu karena saya juga dulu dosen di memberi kuliah umum di PT-IKA, di Sespim Polri, dan kita mau menghasilkan polisi yang paham tentang demokrasi. Jadi walaupun udah minta maaf itu manusiawi tentu, tapi tetap penegakan disiplin dan aturan di dalam kepolisian itu menimbulkan konsekuensi hukum gitu kira-kira. Tapi saya baca saya baca banyak komen blog, ya itu kan mahasiswa itu potensi rusuh tuh. Jadi cebong ini justru provokasi itu. Itu kan bayaran segala macam. Mana ada mahasiswa bayaran? Jadi cebong menganggap ini mahasiswa bayaran, baser-baser. Ya yang dibayar justru si baser kok. Nggak ada mahasiswa yang dibayar. Mahasiswa datang dengan akal pikiran. Jadi kompornya itu juga datang dari corok-corok ini nih, yang berkumpul di Corok TV. Ya. Oke, ini penting untuk diingatkan. Saya tadi menyebutnya POM, bukan POM, maksudnya Provos ya kalau Polri itu. Jadi ini perlu diingatkan karena banyak sekali terjadi belakangan ini kasus-kasus kekerasan, bukan hanya terhadap mahasiswa. Ini sekarang yang sedang viral juga di Sumatera Utara. Itu ada seorang polisi lalu lintas yang menganiaya seorang pelanggar lalu lintas. Jadi ini saya kira menjadi catatan-catatan. Sementara di Sumatera Utara juga kemarin ada seorang kapolsek yang dicopot gitu karena ada seorang ibu yang dianiaya preman, malah dia menjadi tersangka. Jadi soal begini ini saya kira menjadi sangat serius karena salah satunya kan moto dari polisi itu kan melindungi dan mengayomi. Jadi harus itu yang mereka kedepankan. Ya sebetulnya kalau saya pelajari psikologinya, kan polisi di jalanan itu frustrasi sebenarnya. Frustrasi terhadap keadaan ekonomi. Frustrasi membayangkan kapan sih ketegangan politik ini berakhir. Kan. Jadi sebetulnya polisi juga menghadapi hal yang sama dengan mak-mak, frustrasi. Mak-mak frustrasi kapan Presiden Jokowi bisa betul-betul memakmurkan mak-mak, kapan Presiden Jokowi nggak berbohong gitu. Kan itu intinya kan. Tetapi keadaan ini harus kita hadapi secara elegan bahwa dalam hal terjadi frustrasi di masyarakat,
dan frustrasi itu bisa dikipas oleh isu rasial, agama segala macam, mestinya ada semacam, ya saya sering sebut public address dari istana untuk menenangkan frustasi itu. Tapi sekali lagi Pak Jokowi tidak punya kemampuan untuk mempersuasi masyarakat dengan satu speech yang bagus, dengan satu penampilan yang indah gitu. Sebagai tokoh politik kan dia harus punya kapasitas untuk kasih pidato paling 3-4 menit yang betul-betul datang dari hatinya, bukan dengan baca teks. Jadi kalau orang bilang kok Jokowi mulu, ya memang dia yang mesti tenangin masyarakat. Kalau nggak frustrasinya muncul. Ketegangan emak-emak pemotor pun emak-emak menganggap bahwa kenapa sih gue nggak boleh belok kanan walaupun saya ke kiri tuh. Jadi itu bikin frustrasi politik juga kan. Jadi mama juga bilang begitu. Nah, presiden aja janji ke kanan dia ke kiri kok, kan begitu jadinya. Iya. Sekarang ini memang heboh sekali soal kereta api cepat Cina ini ya, yang membuat semua orang nyap-nyapan, bahkan termasuk pendukungnya Presiden Jokowi sendiri seperti Faisal Basri. Karena kan sejak awal Presiden tidak akan menggunakan APBN, tidak akan menjamin utang, itu tiba-tiba sekarang muncul jaminan dari pemerintah dan biaya dari APBN gitu. Iya, itu soal kereta cepat yang udah dibahas berkali-kali, bertahun-tahun sejak zaman Rini Sumarno. Akhirnya orang lihat memang presiden yang menginginkan supaya kereta itu dilanjutkan. Semua ekonom, kalkulasi ekonomi, baik yang swasta maupun yang digaji oleh pemerintah, bikin riset bahwa itu proyek gagal. Tapi kemudian sekarang dilanjutkan dengan APBN. Berarti itu bukan keinginan 1-2 orang menteri atau kroni mana, tetap itu keinginan presiden untuk pencitraan. Itu yang bikin frustrasi. Tuh. Bayangin kalau mak frustrasi dan kan mama nggak bisa diterangkan bahwa ini kalau itu konsultannya udah dari luar negeri, konsultan luar negeri juga bilang apa dulu Boston Consulting Group itu yang disewa pemerintah mahal, juga terima pada kesimpulan yang sama bahwa itu kereta yang bakal gagal. Dan semua orang udah berhitung, Faisal Basri udah berhitung bahwa sampai kiamat pun nggak akan balik gitu kan. Tapi begitulah, kalau keinginan presiden itu nggak bisa ditahan dengan rasionalitas, maka frustrasi muncul di bawah. Ya. Jadi tadi kekerasan yang terjadi baik dari polisi maupun dari masyarakat dan sebagainya adalah imbas dari rasa frustrasi tadi ya. Dan kemudian placementnya pada kekerasan itu. Gitu. Ya, itu outletnya pada kekerasan. Ya. Tapi yang menarik ini placement dari teman-teman KPK yang dipecat itu, Bung Rocky. Kan mereka sudah dapat tawaran untuk bergabung di kepolisian, tapi ternyata banyak juga yang memilih jalan lain. Ada yang bikin partai politik, ada yang bikin jualan nasi goreng, ada yang ternak kambing dan sebagainya. Saya kira ini fenomena yang juga sangat menarik. Padahal mereka ini kan kebanyakan kalau saya lihat latar belakangnya sangat terdidik, banyak yang terdidik, banyak juga yang lulusan dari luar negeri juga, Bung Rocky. Ya itu artinya seluruh imajinasi teman-teman 57 ini untuk berkarier secara sempurna, saya garis bawahi secara sempurna di KPK, dibatalkan oleh kepentingan politik dungu. Dan mereka itu, dia juga frustrasi. Karena dia tahu bahwa dia punya kapasitas di situ dan itu murni untuk mengabdi pada negara. Jadi kalau ada yang jual nasi goreng, ada yang mungkin jadi ojek online, ya udah bergerombol aja di sekitar lokasi KPK. Sebagai ini juga disebut sebagai counter culture. Tentu aja ada yang jadi berpendidikan tinggi yang menganggap enggak, saya bisa lebih dari itu kok. Tapi dia memilih jual nasi goreng tuh sebagai protes sebetulnya bahwa dia itu jujur nggak mau pindah ke tempat lain hanya demi dapat prestasi yang lain. Orang-orang KPK itu kalau dia pindah ke korporasi itu bisa jadi inspektur di situ tuh, komisaris untuk mengamati transaksi-transaksi palsu yang biasa dibuat oleh manajemen tanpa sepengetahuan pemilik kan. Itu bisa laku. Tapi dia tahu bahwa dia dari awal menjaminkan dirinya untuk berintegritas di dalam upaya untuk memberantas korupsi itu. Jadi itu yang terjadi. Jadi bikin partai nanti diolok-olok, kok bisa bikin partai, memang mampu anggota KPK ngumpulin konstituen. Bukan soal konstituennya, tapi sinyal bahwa dia bersih. Karena itu dia berjuang melalui lembaga-lembaga yang oleh masyarakat mungkin bukan oleh masyarakat gorong-gorong dianggap itu pencitraan, nasi goreng segala macam. Oh itu otentik datang dari dirinya karena dia nggak mau disogok gitu. Lain dengan masyarakat gorong-gorong hidup dari sogokan. Nah, kita sarankan silakan Anda googling itu di mana mereka jualan nasi gorengnya, kalau nggak salah di kawasan Pondok Gede, terus jualan kambingnya
di mana gitu. Ayo kita mesti sama-sama saling membantu dalam situasi semacam ini. Kalau nanti suatu saat kita promosikan deh kalau di di sini ya. Tapi sebelum promosi muncul kita minta Anda yang ada dekat-dekat di situ, ayo sama-sama diborong tuh nasi goreng. Mereka ini kan adalah para pejuang. Ya itu namanya warga bantu warga, rakyat bantu rakyat. Warga ini warga yang di atas gorong-gorong ya. Kalau warga gorong-gorong dia nggak bisa saling membantu karena dia selalu ingin nyuri doang tuh. Jadi marilah warga bantu warga, dan kita mengerti bahwa ini satu gerakan kebudayaan diberi contoh oleh para mereka yang tergusur oleh KPK, tetap dia kembali diasuh oleh warga. Oke, sekarang kita kembali ke satu topik yang sangat serius. Saya kira adanya penolakan terhadap Wapres Ma'ruf Amin dan Menteri Negara BUMN Erick Thohir yang akan mendapat gelar Dr. Honoris Causa. Ini kelihatannya kampus-kampus mulai saling berlomba ini memberikan gelar kepada para pejabat kita nih, Bung Rocky. Iya, ini tema ini udah mungkin 2 tahun terakhir ini. Setiap pejabat tiba-tiba kita lihat depannya udah ada profesor, HC. Jadi dia nggak ngerti bahwa dia peroleh sesuatu secara inflatuar. Kan makin banyak profesor honoris causa, makin nggak ada nilainya itu. Nggak ownernya hanya di depan itu owner, kehormatan itu hilang. Kalau semua dapat cara memperoleh istilah itu dengan cara yang mudah dan murah. Hal yang sama juga bahkan di dunia dulu, di Italia, di Amerika, semuanya profesor itu di awal-awal itu dikasih doang gitu. Lama-lama inflasi profesor, lama-lama nggak ada gunanya jadi profesor. Kalau semua orang satu dapil itu profesor, lalu apa artinya jadi profesor? Semuanya sama aja kan. Jadi kita nggak dididik untuk menghargai sesuatu yang disebut honor tadi itu, honoris causa. Jadi kehormatan itu justru diberikan secara selektif. Kalau semua dikasih kehormatan, apa gunanya membedakan antara seorang yang diterhormatkan karena prestasinya dan yang diterhormatkan karena menjilat? Itu sama aja jadinya kan. Jadi itu intinya. Jadi bagi saya itu pelecehan tentang status dari honoris causa itu sendiri. Yang kedua, dia menjadi inflasi karena kebanyakan yang dapat gelar semacam itu. Ini kan problemnya bukan hanya pada kalangan pejabat yang merasa gembira, bahagia, bahkan banyak ada juga yang sampai menangis terharu gitu karena diberi gelar Dr. Honoris Causa. Tapi ini kan problem juga yang serius dari kalangan kampus-kampus kita, dan yang menariknya sekarang ini muncul di UNJ gitu. Saya kira ada perlawanan dari para dosen-dosen muda yang tergabung dalam aliansi dosen UNJ ini. Iya, saya baca itu dosen-dosen UNJ melakukan protes. Bukan dia iri, tapi dia tahu bahwa kualitas mereka yang dapat honoris causa itu di bawah standar anak semester 2 bahkan tuh. Kan itu intinya kan. Kan dosen-dosen muda, Ubed, Ubaidillah segala macam tuh. Banyak teman saya di situ yang juga WA ke saya tuh, dan dia bukan protes, mereka cuma mau minta supaya itu dibahas di FNN, di banyak stasiun TV. Karena itu artinya pelecehan terhadap status intelektual seseorang. Memberi kehormatan pada orang yang sebetulnya punya semua kemampuan kok untuk mendorong kehormatannya tanpa harus jadi profesor. Pak Ma'ruf Amin apa kurangnya ada wakil presiden, ngapain ada di situ tuh? Itu artinya dia nggak yakin bahwa dia itu mampu untuk memelihara kehormatan melalui sekedar wakil presiden. Erick Thohir juga begitu. Itu ada urusan apa? Jadi dokter yang ngurusin BUMN tuh. Mungkin bisa kalau dokter honoris causa di bidang mangkraknya BUMN. Nah, bisa itu pidatonya tuh. Baru jadi dokter honoris causa kan. Jadi BUMN bangkrut tapi menterinya mau dikasih kehormatan, kan ajaib. Atau memang mungkin itu satu paket dengan yang disebut kejeniusan yang dimaksudkan oleh si profesor Kishore itu tuh. Bahwa ini semua jenius karena itu dikasih honoris causa aja. Oke, nah saya juga berpikir yang sama. Untuk apa lagi ya orang seperti Pak Ma'ruf Amin ini, kan di bidang keagamaan dia sudah pernah menjadi ketua MUI, itu jabatan paling tinggi di keagamaan. Kemudian sekarang dia juga punya gelar profesor, dan kemudian juga sekarang jadi wakil presiden. Apalagi gitu. Erick Thohir orang kenal, sekarang dia Menteri Negara BUMN, dia pengusaha besar yang sukses gitu. Nah,
kalau menterinya belum, kita nggak ngomong sukses ya, pengusaha. Kenapa dia mesti apalagi mendapatkan lagi gelar doktor honoris causa ini, kan nggak penting-penting banget lah gitu buat dia. Saya bisa bayangkan kalau Pak Ma'ruf Amin mungkin ya ada kaitan dengan satu sejarah tentang keustasan apa segala macam itulah, pasti nggak ada uang di situ tuh. Tapi ada calonnya yang mungkin akan dapat diuntungkan secara kebijakan atau polisi. Tapi Erick Thohir, dia orang ingat sebagai pengusaha sukses, bukan sebagai Menteri BUMN yang gagal tuh. Nah karena itu orang lalu bikin kalkulasi diam-diam, jangan-jangan Erick Thohir membeli itu, atau jangan-jangan ada calon memang yang sedang mempersiapkan tim sukses sehingga mesti ditambahin doktor honoris causa itu. Jadi saya usulkan, bro, Erick Thohir, lu tolak aja gitu Erick, supaya nggak ada nanti jadi excess beban kayak apa namanya, bawa tong sampah di punggung. Karena itu akan jadi tong sampah nanti dalam kampanye, dia akan dipersoalkan itu. Jadi sayang gitu. Karena mumpung masih muda, saya usulkan saudara Erick Thohir menolak itu, sehingga ada pembelajaran publik. Wah, Erick Thohir menolak honoris causa itu karena dianggap itu belum pantas buat dia tuh. Kenapa? Ya karena BUMN lagi bangkrut semua, apa gunanya tuh? Kalau itu dia terangkan, wah itu elektabilitasnya naik tuh. Nanti kita wawancara dia di FNN. Oke. Saya kira sepakat tuh Bung Rocky. Oke. Terima kasih Bung Rocky. Oke, selamat menjalankan ibadah Jumatan. Oke.